Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jika manusia bisa berubah menjadi makhluk luar angkasa? Atau biasa kita sebut dengan alien. Di video kali ini, gue akan menceritakan seseorang yang secara tidak sengaja merubah dirinya menjadi alien. Tak perlu berlama-lama, langsung aja kita menuju cerita lengkapnya. Selamat menonton. Cerita ini dimulai ketika sebuah pesawat induk luar angkasa melintas di atas langit Amerika. Ya, hanya melintas dan tidak mendaratkan pesawatnya. Pesawat tersebut justru berhenti di Johannesburg, Afrika Selatan. Setelah mengirim beberapa pasukan untuk naik dan masuk ke dalam pesawat tersebut, secara mengejutkan, mereka menemukan ribuan bahkan jutaan makhluk asing di dalamnya. Diketahui juga, mereka datang bukan untuk berperang atau menjajah bumi, melainkan karena adanya kendala teknis pada pesawat tersebut yang mengharuskan mereka untuk berhenti dan menetap di bumi untuk sementara. Oleh karena itu, pemerintah membuat camp sementara untuk menampung para alien dan dinamakan Distrik 9. Karena bentuk tubuhnya seperti udang, orang-orang menyebut mereka dengan sebutan prawn atau udang. Mereka memiliki akal seperti manusia, mengerti bahasa manusia, bahkan beberapa di antaranya memiliki kecerdasan di atas manusia dalam bidang teknologi. Tapi sayangnya, mereka tidak mempunyai etika seperti manusia. Mereka merampas milik manusia lalu membunuhnya. 20 tahun berlalu. Masyarakat Johannesburg merasa resah dan mendesak pemerintah untuk segera memindahkan Distrik 9 ke tempat yang jauh dan lebih diawasi. Untuk mewujudkannya, pemerintah meminta bantuan kepada MNU atau kita sebut saja PBB. Dan untuk memindahkan para alien secara legal dan tanpa kekerasan, mereka membutuhkan 27 tanda tangan para alien tersebut. PBB menunjuk satu orang petugas yang akan memberikan perintah langsung ke lapangan. Orang tersebut adalah Wikus. Ditemani tentara PBB, Wikus berangkat menuju Distrik 9. Wikus mengetuk dari satu pintu ke pintu lainnya untuk mendapatkan tanda tangan tersebut. Tapi dia tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Dan Wikus tetap pada prinsipnya untuk tidak melakukan kekerasan. Dia justru membujuk para alien dengan makanan kucing. Dari situ juga kita tahu bahwa makanan kucing adalah makanan favorit mereka. Singkat cerita, Wikus sampai pada sebuah kelompok alien yang sedang melakukan penelitian. Salah satu alien tersebut meminta temannya untuk menemui Wikus selagi ia menyembunyikan barang penelitian mereka. Karena alien tersebut tampak mencurigakan, maka Wikus masuk dan menggeledah rumah tersebut. Dan benar, Wikus menemukan ruang penelitian kimia. Setelah melakukan pencarian, Wikus juga menemukan sebuah botol hitam hasil penelitian. Namun, secara tidak sengaja Wikus menyemprotkan cairan tersebut ke wajahnya. Dan dari sinilah kehidupan Wikus mulai berubah. Setelah keadaan membaik, Wikus lalu menyimpan botol tersebut untuk diteliti lebih lanjut dan melanjutkan penggeledahannya. Di sana, Wikus juga menemukan senjata alien. Setelah Wikus menemukan senjata, keadaan mulai memanas. Wikus dan tim tentara PBB mendapatkan serangan dari alien tersebut. Tak tinggal diam, tim PBB melakukan serangan dan menembak mati alien tersebut. Alien yang sedang bersembunyi tak bisa melakukan apa-apa melihat temannya ditembak mati. Karena serangan tersebut, Wikus terluka cukup parah pada tangannya. Setelah mendapatkan perawatan, Wikus melanjutkan misinya untuk meminta tanda tangan. Dan di sini diketahui bahwa nama alien tersebut adalah Christopher Johnson. Selanjutnya akan kita sebut saja Chris. Sama seperti yang lain, Chris enggan untuk menandatangani formulir tersebut. Karena itu pula, Wikus marah dan masuk ke dalam rumah Chris dan menemukan banyak alat elektronik. Namun, karena keadaan Wikus makin memburuk karena terkena cairan tadi, mereka memutuskan untuk kembali. Scene berpindah pada sekelompok gangster yang suka mengumpulkan senjata dan teknologi para alien. Meskipun mereka tahu teknologi tersebut tidak dapat digunakan oleh para manusia dan hanya bisa digunakan oleh alien. Untuk mendapatkan kekuatan tersebut, mereka percaya dengan memakan tubuh alien, mereka akan mendapatkan kekuatan dari para alien tersebut. Kembali pada Wikus, dia pulang ke rumah dengan keadaan sangat lemas. Namun, sesampainya di rumah, istri dan teman-temannya justru telah menyiapkan pesta kejutan atas promosinya. Di situ juga Wikus sudah tidak kuat lagi dan jatuh pingsan. Di rumah sakit, betapa terkejutnya saat dokter membuka perban dan melihat tangannya sudah berubah menjadi tangan alien. Melihat hal tersebut, petugas tidak tinggal diam dan langsung menahan Wikus untuk dilakukan penelitian. Di situ juga para peneliti menemukan botol hitam berisi cairan alien di jaket Wikus. Penelitian terus berlanjut sampai akhirnya mereka menguji senjata alien ke tangan Wikus. Dan hasilnya senjata tersebut dapat bekerja dengan baik.
Satu demi satu senjata diuji ke tangan Wikus meskipun ia selalu menolaknya. Dan hasilnya semuanya berhasil. Melihat hal ini, para ilmuwan menginginkan seluruh anggota tubuh Wikus, meskipun itu harus menghilangkan nyawanya. Operasi mulai dijalankan, tetapi Wikus tidak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Wikus berhasil kabur dengan menyandra salah satu dokter bedah di sana. Setelah berhasil kabur, ia terus berlari. Dan pada pelariannya, ia melihat sebuah berita yang memberitakan dirinya yang justru dikatakan bahwa dia telah bersetubuh dengan alien dan merupakan penyakit menular. Hal itu membuat ia semakin dijauhi orang-orang. 40 jam setelah terpapar, pelariannya telah sampai di distrik 9. Di situ, Wikus juga mulai membaur dengan alien yang lain. Bahkan memakan makanan yang sama dengan para alien, yaitu makanan kucing. Saat itu juga dia mendapat telepon dari istrinya dan percaya bahwa Wikus sudah menjadi bagian dari kelompok alien. Karena itu juga istrinya enggan lagi bersama Wikus. Karena marah, Wikus bergegas untuk mengambil kapak untuk memotong tangannya. Tetapi dia memilih untuk memotong ujung jarinya saja. Melihat para pasukan datang, Wikus kembali berlari dan berakhir pada rumah Christopher. Dia masuk dan bertemu dengan Chris. Dia memohon pada Chris untuk membantunya, namun Chris menolaknya. Tak lama, Wikus pun jatuh pingsan dan Chris pun melihat apa yang terjadi pada tangannya. Dari situ juga, Chris langsung menyadari apa yang membuat tangan Wikus seperti itu. Dia langsung membawa Wikus ke ruang bawah tanahnya dan menanyainya di mana cairan yang membuat tangannya seperti itu. Tapi sayang, cairan itu sudah berada di tangan para peneliti PBB. Setelah dijelaskan oleh si kecil Chris Junior, ternyata cairan itu adalah bahan bakar kapal induk mereka. Dan dalam kapal induk mereka bisa merubah Wikus kembali menjadi manusia normal. Tapi sayangnya tidak mungkin untuk membuat ulang cairan tersebut, karena untuk mendapatkan cairan itu membutuhkan waktu 20 tahun lamanya. Dan satu-satunya jalan adalah dengan kembali mengambil cairan itu di markas PBB. Tapi itu seperti misi bunuh diri. Oleh karena itu, untuk mewujudkan misi tersebut, Wikus mendatangi kelompok geng yang mengoleksi banyak senjata untuk membeli senjata-senjata dari mereka. Tapi kedatangannya justru membuat pemimpin kelompok tersebut ingin merebut tangan alien Wikus agar mereka bisa menggunakan senjata para alien. Setelah mendapatkan serangan tersebut, Wikus terjatuh dan meraih senjata alien di dekatnya dan menyerang balik para gangster dan keluar sambil membawa banyak senjata yang diambilnya. Melihat itu, pemimpin kelompok tersebut tetap menginginkan tangan alien itu dan akan terus mengejar Wikus. Jadi, di sini Wikus tidak hanya dikejar oleh PBB, tapi juga oleh kelompok yang terobsesi dengan senjata alien. Bersama dengan Chris, Wikus mulai menyerang markas PBB dan masuk ke ruang penelitian untuk mencari botolnya. Setelah Wikus mendapatkan botol yang dicari, Wikus bergegas untuk kembali. Tapi di sini, Chris melihat apa yang manusia lakukan pada para alien. Chris hanya terpaku melihatnya selagi para pasukan datang. Terjadi baku tembak Wikus dengan para pasukan. Setelah sadar, Chris dan Wikus langsung bergegas keluar dengan bom buatan Chris. Di luar, mereka tetap dikejar oleh pasukan PBB. Dan sesampainya di rumah, mereka segera menuju ruang bawah tanah dan Wikus meminta Chris untuk segera memperbaiki tubuhnya. Tapi sayangnya, untuk melakukan hal tersebut membutuhkan waktu selama 3 tahun. Mendengar hal tersebut, Wikus sangat marah dan memukul Chris hingga terjatuh. Wikus turun ke ruang bawah tanah dan segera mengaktifkan kapal tersebut. Di sisi lain, Chris bertemu dengan tentara yang siap membunuhnya. Setelah beberapa saat, Wikus berhasil mengaktifkan pesawat tersebut dan mengoperasikannya. Melihat hal itu, tentara memerintahkan untuk menembak jatuh pesawat tersebut. Melihat pesawatnya jatuh, geng bersenjata juga melihat peluang untuk ikut mengejarnya. Seperti yang diceritakan sebelumnya, yang menginginkan tangan Wikus tidak hanya PBB tapi juga para gangster. Setelah Wikus ditangkap dan dibawa, terjadi penyergapan oleh gangster bersenjata. Dan mereka pun berhasil membawa Wikus ke markas para gangster. Tapi di sisi lain, si kecil Chris Junior berhasil mengaktifkan kapal induk mereka, sekaligus mengaktifkan semua teknologi mereka yang ada di bumi, termasuk robot yang berada di dekat Wikus.
Robot itu dengan mudahnya mengalahkan para gangster dengan teknologi senjatanya. Tapi robot itu tidak menyerang Wikus karena mendeteksi bahwa Wikus adalah bagian dari para alien. Tapi serangan dari tentara belum berakhir. Saat terdesak dan melihat peluang untuk masuk ke dalam ruang pilot robot, Wikus pun menaiki robot tersebut dan berhasil keluar. Setelah keluar, bukannya melawan, Wikus justru kabur dengan robot tersebut dan meninggalkan Chris yang menjadi tahanan tentara. Karena Chris tidak berbicara apapun mengenai kapal induk mereka memerintahkan untuk membunuh Chris. Dengan robot yang dipakai Wikus, ia dapat mendengar percakapan mereka dari jauh. Mendengar percakapan itu, Wikus kembali untuk menyelamatkan Chris dan membawa Chris untuk kembali ke kapalnya. Di tengah pelariannya, Wikus tertembak cukup parah yang membuatnya kesulitan untuk berjalan. Oleh karena itu, Wikus meminta Chris pergi sendiri menuju kapalnya dan pulang ke planetnya bersama dengan anaknya. Di situ juga Chris berjanji akan kembali 3 tahun lagi untuk Wikus. Setelah Wikus melawan para tentara, Chris berhasil kembali ke kapalnya dan naik ke kapal induk mereka dan meninggalkan bumi. Setelah Chris pergi, Wikus makin tak berdaya dan terlihat juga perubahannya sudah semakin meluas. Namun di saat terakhir dia diselamatkan oleh para alien dan berhasil membunuh pemimpin pasukan PBB. Setelah peristiwa tersebut, sesuai pada rencana awal, Distrik 9 akan dihancurkan dan digantikan oleh Distrik 10 untuk menampung para alien yang masih berada di bumi. Di akhir film diperlihatkan satu alien yang mengenakan pakaian yang mirip dengan Wikus. Yang gue asumsikan itu adalah Wikus yang telah bertransformasi jadi alien seutuhnya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk info terbaru mengenai film-film seru lainnya. See you next video. Bye bye.